Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pertengahan minggu hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita, mari kita mau berikan waktu, kesempatan yang terbaik ini untuk Tuhan, agar kehidupan kita sekalian dapat diteguhkan kembali, dapat disegarkan kembali, sehingga kita diberi kemampuan, diberi kekuatan untuk tetap kuat melayani Tuhan di tengah kehidupan tantangan yang semakin sulit ini. Mari kita naikkan satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Karena kita percaya bahwa semua yang kita nikmati sampai hari ini adalah karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari yang baik, sore yang indah, yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat berkumpul bersama, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan belajar dari firman-Mu, untuk terus meneguhkan kehidupan kami, untuk terus membuat kami konsisten di dalam Tuhan, memiliki sebuah sikap yang jujur, hidup bertuhan di dalam keimanan kami kepada-Mu. Karena itu, beritakanlah firman-Mu, pakailah hamba-Mu, dan biarlah firman yang kami dengar menjadi berkat bagi kami semua. Roh Kudus pimpin, sertai pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan bagi kita sore hari ini akan diambil dari surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat
yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan sore ini saya beri tema beriman dengan jujur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata kejujuran, maka saya yakin bahwa itu semua adalah sebuah nilai, yang diinginkan oleh setiap orang. Sebuah nilai yang diharapkan dapat diberikan oleh orang lain kepada kita. Kejujuran adalah sebuah nilai yang membuat kita dapat dengan nyaman menerima kehidupan orang lain. Namun saudara, ada hal-hal yang juga kita harus akui bahwa kejujuran itu kadang-kadang sulit untuk kemudian kita dapatkan. Kejujuran itu adalah sebuah kenyataan yang sulit untuk dimiliki. Saudara, persoalan kejujuran ini bukan hanya menjadi sebuah persoalan yang berkaitan dalam hubungan antar personal atau antar hidup satu dengan orang yang lain. Tetapi persoalan kejujuran ini juga sebenarnya berkaitan langsung dengan persoalan kehidupan iman kita yang menentukan bagaimana dan sejauh mana kualitas keberimanan itu kita hidupi dan kita jalani. Dalam pemberitaan firman Tuhan sore hari ini, kita akan belajar tentang dua hal yang berkaitan dengan persoalan kehidupan beriman yang jujur. Pertanyaannya yang muncul adalah, apakah ada sebuah model kehidupan beriman yang tidak jujur? Apakah ada di dalam kehidupan manusia yang bertuhan itu muncul sebuah kualitas kehidupan yang tidak jujur? Saudara, melalui pembacaan dari kitab surat 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10 ini, kita akan melihat dua hal yang kemudian juga disorot oleh penulis surat 1 Yohanes pasal 1 ini. Yang pertama, saudara, dari dua hal yang disorot oleh penulis ini adalah sebuah kondisi kehidupan dari orang-orang yang mengklaim bahwa
pada satu sisi mereka hidup dalam persekutuan dengan Allah, namun pada sisi yang lain mereka memungkirinya. Atau dengan kata lain, mereka hidup di dalam kegelapan. Di dalam ayat ini kita dapat mencoba untuk menduga bahwa Yohanes berhadapan dengan orang-orang yang nampaknya adalah orang-orang yang mengaku hidupnya Kristen, mengaku hidupnya bertuhan, atau memiliki kehidupan iman seperti yang disampaikan oleh Yohanes. Namun di dalam kenyataan hidup sehari-hari atau dalam fakta kehidupan sehari-hari, orang-orang ini memungkirinya. Atau orang-orang ini tetap berkomitmen di dalam dosa. Nampaknya kelompok yang disorot oleh Yohanes ini adalah kelompok yang mengerti tentang kehidupan di dalam Tuhan, mengerti bahwa keselamatan itu didapat melalui iman dan percaya, namun dalam fakta kehidupannya mereka melupakan sebuah konsep dari kehidupan yang dimerdekakan di dalam Kristus itu, sehingga mereka cenderung lebih bebas dan tetap membawa hidup mereka di dalam dosa. Nah, di dalam pengalaman kehidupan orang yang seperti ini, Rasul Yohanes atau penulis dari kitab surat 1 Yohanes ini memberikan penilaian kepada mereka ini, bahwa sebenarnya orang-orang yang mengklaim kehidupan mereka sebagai sebuah kehidupan yang ada di dalam Allah, namun dalam kenyataannya adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, adalah kehidupan orang-orang yang sebenarnya tidak jujur. Ya, tidak jujur. Mereka disebut sebagai orang-orang yang munafik atau orang-orang yang berdusta. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak hidup di dalam kebenaran. Saudara, dalam gambaran pertama ini kita dapat melakukan refleksi bahwa kehidupan beragama, bertuhan yang tidak jujur sebenarnya adalah sebuah kehidupan yang mengingkari keyakinan, keimanannya di dalam bentuk sikap perbuatan yang ia lakukan. Jadi pada satu sisi ia beriman, pada satu sisi ia mengamini nilai-nilai kebaikan, pada satu sisi ia mengamini nilai-nilai kebenaran, namun pada sisi yang lain secara bersamaan dia mengingkarinya. Dan bentuk pengingkarannya itu dinyatakan di dalam perbuatan yang dapat dilihat oleh orang lain. Ini adalah sebuah model kehidupan beriman yang tidak jujur. Maka kemudian penulis mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang berdusta. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Saudara, dari gambaran yang pertama ini, dari kritik penulis kepada kelompok umat yang dikritik ini, kita menemukan sebuah hal penting yang perlu untuk kita renungkan dalam kehidupan kita beragama, di dalam kehidupan kita bertuhan. Bahwa sebenarnya hidup bertuhan itu bukan sekedar sebuah status. Hidup bertuhan itu adalah sebuah tindakan konkret. Tidak ada gunanya kalau kita mengatakan bahwa diri kita bertuhan. Tidak ada gunanya kalau kemudian kita mengatakan diri kita adalah orang yang beragama, orang yang hidup di dalam kebenaran, namun dalam fakta-fakta kehidupan konkret kita, kita mengingkari apa yang kita amini. Ini adalah sebuah bentuk kemunafikan. Ini adalah sebuah bentuk sikap berdusta. Bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Juga kepada orang lain. Kita berdusta. Dan saudara, kehidupan model beragama atau bertuhan seperti ini bukanlah sebuah kualitas kehidupan yang baik, yang bermanfaat. Karena apa, saudara? Ada potensi bahaya yang ada di dalam model kehidupan seperti ini. Ya.
ada potensi yang berbahaya dari model kehidupan seperti ini. Kalau Alkitab kemudian mengatakan bahwa mereka hidup di dalam kegelapan, saudara, istilah kegelapan ini bukanlah sebuah label yang diberikan hanya kepada mereka yang disebut berdosa. Tetapi label kehidupan di dalam kegelapan ini sebenarnya menunjukkan adanya bahaya dari kehidupan yang dijalani oleh orang-orang seperti ini. Ada bahaya. Ketika mereka mengatakan mereka hidup di dalam Allah, hidup di dalam terang, namun prakteknya mereka hidup di dalam kegelapan, penulis ingin mengatakan bahwa ada bahaya dalam hidupmu. Bukan saja engkau berdusta, bukan saja engkau tidak hidup di dalam kebenaran, tapi engkau sedang mencelakakan hidupmu. Sadarkah kita yang menjalani kehidupan kita hari-hari ini? Apakah model kehidupan keberimanan kita itu adalah model kehidupan keberimanan seperti yang dikritik oleh penulis ini? Kalau memang itu model kehidupan kita, yang kadang-kadang hanya mengedepankan hal-hal lahiriah, hal-hal ritual, hal-hal yang berkaitan dengan penampilan di luar, namun secara esensi dalam praktek kehidupan sehari-hari kita mengingkari semua yang kita amini, yang kita yakini. Kita ada di dalam kegelapan. Dan di dalam gambaran istilah kegelapan yang ada pada waktu itu sebenarnya menunjukkan adanya sebuah kondisi di mana orang berjalan di dalam bahaya. Dia dapat terganjal, dia dapat tersandung. Inilah bahaya dari orang yang hidup dalam kegelapan. Dia merasa bahwa apa yang ia lakukan benar, tapi sebenarnya ia sedang membawa dirinya pada sebuah kondisi kehidupan yang berbahaya, yang dapat membuat ia tersandung dan pada akhirnya jatuh. Saudara, kehidupan orang-orang yang seperti ini adalah sebuah kehidupan yang sedang berhadapan dengan maut. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mengerti bagaimana kehidupan kita. Tetapi kalau firman Tuhan diberitakan kepada kita hari ini, firman Tuhan hanya ingin mengingatkan, hati-hati kalau kita hidup di dalam kegelapan. Dan hidup di dalam kegelapan itu sebenarnya adalah sebuah bentuk sikap di mana kita tidak lagi di dalam kebenaran. Sebaliknya, ketika kita hidup di dalam terang, kita dibawa dalam sebuah pengalaman kehidupan yang menjamin kehidupan kita ada di dalam keselamatan. Sebab kita melihat segala sesuatunya dengan jelas. Nah, orang Kristen adalah orang yang dipanggil di dalam terang. Namun, janganlah kemudian kita berdusta. Kita mengklaim diri kita ini hidup di dalam terang, namun sebenarnya kita hidup di dalam kegelapan. Nah, ini hal pertama, saudara, yang ingin disampaikan penulis, bahwa hidup beriman dengan jujur adalah sebuah kehidupan yang mampu membangun konsistensi antara apa yang kita imani, antara apa yang kita yakini dengan apa yang kita lakukan. Kalau kehidupan beriman kita itu adalah sebuah kehidupan yang tidak dapat menunjukkan kesejalanan antara apa yang kita imani, apa yang kita yakini dengan apa yang kita lakukan, maka sebenarnya kita menjadi orang-orang beriman yang tidak jujur. Kita tidak hanya berdosa kepada Allah, kita tidak hanya berdusta, tetapi kita tidak hidup di dalam kebenaran yang akan dapat membahayakan kehidupan kita. Yang kedua, saudara, hal yang dikritik oleh penulis terkait dengan kehidupan beriman yang tidak jujur adalah kelompok mereka yang merasa hidupnya tidak berdosa. Atau mereka yang merasa hidup untuk dirinya sendiri, merasa mampu hidup tanpa Tuhan, merasa hidup tanpa perlu mendapatkan pengorbanan darah Yesus. Ini hal yang kedua yang ingin dikritik oleh penulis surat 1 Yohanes ini. Kelompok dari masyarakat umat Tuhan pada waktu itu yang merasa bahwa hidupnya
tidak berdosa. Jadi kalau kelompok pertama yang dikritik adalah mereka yang merasa hidup di dalam terang, namun faktanya hidup di dalam kegelapan. Kelompok kedua yang dikritik adalah mereka yang merasa hidupnya tidak berdosa, namun faktanya adalah mereka hidup di dalam dosa. Penulis mengkritik kelompok mereka yang merasa hidupnya tidak berdosa. Apa iya bahwa kamu hidup sama sekali tidak membuat dirimu terseret, tidak membuat dirimu terjatuh ke dalam berbagai dosa? Apa betul kamu dengan kemampuan dirimu sendiri mampu membawa hidupmu tidak terjebak ke dalam berbagai nafsu, ke dalam berbagai hal, ke dalam berbagai kesesatan di dalam dirimu? Itu yang ditanyakan oleh penulis. Dan penulis surat 1 Yohanes ini ingin menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa. Sehingga pengorbanan Yesus Kristus itu menjadi sesuatu yang penting. Ketika seseorang menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh tidak pernah berdosa, penulis mengatakan bahwa sebenarnya orang itu sedang menipu diri sendiri. Mereka adalah orang yang sedang menutup kebenaran yang sebenarnya jelas-jelas terbuka. Mereka adalah orang berdosa, tetapi kemudian mengatakan bahwa diri mereka tidak berdosa. Orang-orang seperti ini kemudian disebut sebagai orang-orang yang juga tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka sebenarnya orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, karena mereka mengingkari kenyataan kehidupan bahwa sebenarnya mereka adalah orang yang berdosa. Dan terlebih lagi, mereka yang mengaku bahwa hidup mereka tidak berdosa adalah orang-orang yang sebenarnya membuat Allah justru menjadi pendusta, membuat Tuhan menjadi pendusta lewat karya pengorbanannya, dan firman Allah tidak sungguh-sungguh ada di dalam orang ini. Saudara, ini dua hal yang sedang dikritik oleh penulis surat 1 Yohanes. Pertama adalah mereka yang mengklaim diri mereka hidup dalam kebenaran, namun faktanya mereka hidup di dalam dosa. Namun yang kedua adalah mereka yang mengklaim dirinya tidak berdosa, namun faktanya juga hidup di dalam dosa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, ya, kenyataan-kenyataan kehidupan mereka yang tidak jujur adalah mereka yang seperti kelompok pertama, hidup di dalam kebenaran menurut klaim mereka, tapi sebenarnya hidup di dalam kegelapan, hidup dalam dosa. Dan yang kedua adalah mereka yang merasa hidupnya tidak berdosa, namun sebenarnya sungguh-sungguh hidup di dalam dosa. Nah, apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh penulis kitab surat 1 Yohanes ini tentang kehidupan yang jujur di dalam Tuhan? Kalau kemudian kita mencoba, saudara, mempertimbangkan fakta-fakta ini, maka kita akan menemukan sebenarnya apa artinya kehidupan beriman yang jujur. Kehidupan beriman yang jujur, saudara, pertama adalah kehidupan yang mengakui bahwa sebenarnya kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang memang tidak mampu mengangkat diri kita sendiri. Kita sebenarnya adalah orang yang membutuhkan Allah. Kita adalah orang yang membutuhkan korban Yesus Kristus. Karena sebenarnya kita ini adalah manusia yang berdosa. Nah, ketika kita jujur hidup di dalam pengakuan dosa itu, Alkitab katakan, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, apakah arti hidup beriman dengan jujur? Yang pertama, mengakui bahwa kita itu adalah manusia terbatas. Mengakui bahwa kita ini sebenarnya adalah manusia yang
dapat berbuat dosa. Kita manusia yang dapat jatuh ke dalam dosa. Kita adalah manusia yang membutuhkan Tuhan. Sehingga pengorbanan Yesus Kristus dalam diri kita adalah sebuah pengorbanan yang bukan sia-sia. Sesuatu yang disediakan Allah untuk mengangkat diri kita. Pengorbanan Yesus menjadi sebuah kunci untuk mengangkat kehidupan kita yang berdosa. Ini yang pertama. Namun yang kedua, saudara, kehidupan beriman dengan jujur bukan hanya sekedar mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa, bukan hanya sekedar mengakui bahwa kita butuh Tuhan, tetapi adalah hal yang kedua, memiliki komitmen untuk semakin sungguh-sungguh hidup di dalam persekutuan dengan Allah dan meninggalkan persekutuan di dalam kegelapan. Ini yang Tuhan mau dalam diri kita. Pada satu sisi kita mengakui keterbatasan kita, tapi pada sisi lain kita berkomitmen untuk tetap sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Inilah bentuk dari sebuah kehidupan beriman yang jujur. Menyadari bahwa kita terbatas, menyadari bahwa kehidupan kita lemah, menyadari bahwa kita butuh Tuhan, menyadari bahwa kehidupan kita ini memerlukan pengorbanan Kristus. Namun pada sisi yang lain, kita mau terus berkomitmen membangun persekutuan yang benar dengan Allah di dalam terang itu. Maka surat 1 Yohanes pasal 1 ini mengatakan kepada kita, jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, hidup di dalam pimpinan Allah, hidup di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Proses penyucian itu terus terjadi ketika kita membangun kehidupan persekutuan di dalam Dia. Terjadi terus proses penyucian. Terjadi terus proses pengudusan dari Allah bagi kita ketika kita hidup di dalam Allah. Itu yang dikatakan di dalam ayat ini. Tetapi kalau kemudian kita merasa bahwa diri kita tidak pernah berdosa, kita merasa bahwa diri kita tidak butuh Tuhan, atau sebaliknya, kita merasa bahwa diri kita benar, namun kemudian kita tidak sungguh-sungguh dan selalu menjauhi persekutuan kita dengan Allah, maka sebenarnya kita sedang menghancurkan kehidupan kita. Kita bukan saja menjadi orang yang dipandang sebagai orang yang tidak benar di hadapan Allah, tetapi kita sedang merusak kesaksian kehidupan kita. Mungkin saudara pernah mendengar bagaimana kemudian orang menunjukkan ketidaksukaan kepada seseorang atau orang lain terkait dengan apa yang ia lakukan, bahwa apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan tidak sesuai dengan apa yang ia imani. Saudara, ketika kehidupan kita sudah dinilai negatif dari orang lain terkait dengan apa yang kita kerjakan, maka sebenarnya kita sudah kehilangan fungsi kesaksian kehidupan kita untuk membawa orang hidup di dalam terang Allah. Karena apa? Terang yang kita klaim, terang yang kita akui tidak menjadi bagian pengalaman apa-apa dalam diri kita. Kita berkata kita punya terang, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, dan akibatnya membawa hidup kita pada kehancuran. Apakah kemudian orang dapat menerima kesaksian kehidupan kita? Tentu mereka tidak dapat menerimanya, karena mereka tidak melihat sebuah fakta kehidupan yang menunjukkan bahwa apa yang kita katakan itu adalah sesuatu yang benar, karena kita sendiri mengingkarinya. Ini hal pertama, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh tidak mau memperhatikan hal ini, ketika kita mengabaikan kejujuran kehidupan beriman kita, maka kita kehilangan fungsi kesaksian kita. Dan yang kedua, kita membuat diri kita sendiri kehilangan kesempatan untuk menikmati sebuah kualitas kebahagiaan yang lebih baik yang seharusnya bisa kita dapatkan.
Kita kehilangan kesempatan itu. Karena karakter kita, mentalitas kita menunjukkan bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai kebenaran itu. Dan saya kira semua orang hari-hari ini sedang membutuhkan orang-orang yang memiliki karakter yang sungguh-sungguh baik. Kehidupan beriman kita sebenarnya menjadi sebuah modal penting. Bagaimana kita membangun sebuah kualitas kehidupan yang baik, yang pada akhirnya akan memberi manfaat bagi diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tuntutan Tuhan dalam diri kita melalui firman-Nya untuk hidup dengan jujur di dalam kebenaran bukan hanya sekedar menjadi sebuah hal yang berkaitan dengan kepentingan Tuhan, tetapi semua itu dikerjakan, semua itu disampaikan dalam rangka membangun sebuah kualitas kehidupan bagi kita yang lebih baik. Sehingga kita memiliki sebuah kualitas hidup yang benar, yang tidak membuat kita terjebak, yang tidak membuat kita tersandung, dan tidak membuat kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebaliknya, kita menikmati kebahagiaan-kebahagiaan yang mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita membangun sebuah kualitas kehidupan keberimanan yang jujur. Mengakui bahwa kehidupan kita butuh Tuhan. Mengakui bahwa kehidupan kita tidak dapat berjalan sendiri. Namun pada sisi yang lain, kita juga berkomitmen dengan sungguh-sungguh, berkomitmen dengan kesungguhan hati untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Kita ada di dalam ketegangan ini, saudara. Dan mari kita bangun sebuah kualitas kehidupan yang sadar akan keterbatasan kita, sadar akan kelemahan-kelemahan hidup kita, namun pada saat yang sama kita juga punya satu tujuan untuk membangun sebuah kualitas komitmen kehidupan beriman yang lebih baik. Dan mari kita bangun hal itu. Ketidakmampuan kita, ketidaksanggupan kita, segala keterbatasan kita sudah dihandle oleh darah Kristus. Namun pada saat yang sama, jangan pernah kemudian menganggap remeh, menganggap rendah korban salib Tuhan Yesus Kristus, sehingga kemudian kita cenderung seperti orang yang merendahkan nilai pengorbanan itu dalam wujud sikap di mana kita mempermainkannya. Ingat, Tuhan tidak pernah dapat dipermainkan. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara, sadari keterbatasanmu, mintalah pimpinan Tuhan, mintalah Roh Kudus, mintalah Tuhan Yesus untuk menyucikan diri kita terus di dalam karya penyuciannya. Ya. Namun pada sisi yang sama, kita bertekad untuk tetap membangun komitmen kehidupan yang lebih sungguh di dalam Tuhan. Cara keberimanan saudara yang jujur akan menentukan kualitas kebahagiaan hidupmu. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih
lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik atas kehidupan kami. Kami boleh diajar oleh firman-Mu untuk membangun sebuah kualitas kehidupan beriman yang lebih jujur. Memberkati kehidupan kami, Tuhan. Memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu. Dan biarlah kami semua semakin dibangun, semakin dituntun untuk memiliki integritas kehidupan keberimanan yang lebih baik, yang lebih jujur, menghargai tubuh dan darah Yesus di dalam karya kematiannya, dan menghargai kehidupan kami sendiri dengan membangun sebuah komitmen untuk sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh hidup di dalam terang Allah. Tuhan, tolong mampukan kami agar kami tidak terjebak ke dalam sikap-sikap kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Sebaliknya, ajarlah kami untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarkanlah setiap firman yang sudah kami dengar meneguhkan, menguatkan, memampukan kami semua. Kami akan menutup ibadah kami, persekutuan kami sore ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkanlah tangan berkat-Mu buat kami sekalian. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jika Bapak Ibu ada kebutuhan, doa, mohon dukungan doa, Bapak Ibu bisa tulis di dalam kolom komentar, dan kami akan berdoa bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan.